teman-teman, kesempatan kali ini Om nge-review RC dan memberikan sedikit gambaran buat teman-teman semua yang memiliki RC seri WLTO 104006 seperti ini ataupun WLTO seri-seri sebelumnya ya, dari 1040 10, 1040 20, dan kali ini Om mau nge-review RC dari seri WLTO 104006 dan kita sudah upgrade untuk electrical dan power trainnya. Seperti apa jadinya RC ini dan dalemannya ubahannya seperti apa, kita akan simak sama-sama teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman yang belum like dan subscribe, di like dan subscribe dulu, karena like dan subscribe teman-teman membantu Om Ewa lebih semangat lagi untuk membuat RC konten-konten yang lain, gambaran-gambaran RC yang lain, dan unboxing di review RC-RC yang lainnya. Silahkan teman-teman klik like dan subscribe. Yang sudah like dan subscribe, terima kasih banyak, dan kita akan mengulik tuntas ubahan apa aja yang Om Ewa masukin ke dalam RC ini, karena di sini ada spesialnya nih. Om Ewa memasukkan garden yang nggak semestinya. Karena teman-teman di luar sana banyak kebingungan ya. Pilihan untuk part upgrade seri WLTO ini sangatlah terbatas. Nah, kali ini Om Ewa utamakan buat teman-teman semua yang memiliki RC WLTO 1040 06 020 010. Inilah saatnya teman-teman lihat ubahan dari WLTO seri yang Om Ewa kerjakan ini. Langsung aja yuk, jangan lama-lama. Kita ulik. Ya. Teman-teman, nah inilah RC dari 104006 WLTO dengan body Rubiconnya ya. Ini bodinya memang dari sananya Lexan. Jadi teman-teman yang belum lihat unboxing dan deep review RC ini, silahkan teman-teman klik dulu di sini nih videonya nih. Om Ewa sudah jelaskan semua secara detail di situ, termasuk daleman-dalemannya sudah Om Ewa bongkar semua dan Om Ewa teardown di situ. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan diklik dulu, dan kita akan fokus terhadap ubahannya aja ya teman-teman. Nah, untuk ubahan ini dari body tidak ada ubahan teman-teman. Ini masih bawaan, dan ini bawaan semua, dari semua body ini tidak diubah sama sekali. Untuk bumper juga masih sama sekali dari nylonnya WLTO, windsnya juga sama, dan yang terlihat mencolok bagian luar sini yang belum terlihat ubahannya ya, memang dari rodanya nih. Ini menggunakan velg dari KYX dengan model metal. Untuk velgnya nih keren sih, dia sangat elegan saja, tidak terlalu norak, juga tidak terlalu rame. Dia warnanya hitam, dan ini catching banget dengan rodanya. Rodanya sendiri, karetnya ini Om Ewa menggunakan ban Proline nih, ban andalan dengan tipe baja Pro X. Yang ini serinya G8 ya teman-teman. Jadi G8 dan Predator itu berbeda jenis komponnya. Ya, ini yang Om Ewa gunakan adalah seri yang G8. Apa perbedaannya? Ya, yang G8 ini lebih elastis saja. Kalau teman-teman yang memiliki bobot RC jauh lebih berat di atas 5 kiloan, ini sarannya yang Predator. Oke, untuk ubahannya tampak luar ini teman-teman, roda dan velgnya. Kemudian kita akan lihat ya bagian dalam. Nah, untuk bagian dalamnya nih teman-teman, bagian baterai ini yang tadinya menggunakan palang, ini memang sudah ganti dengan strap. Tujuannya apa? Kalau kita misalkan mau pasang baterai yang kapasitasnya jauh lebih besar, misalkan 4S, 4 tumpuk, ini masih bisa dan masih terakomodasi, karena dengan metode strap ini, baterai dengan ketebalan berapapun kita bisa pasangkan dan bisa terfiksasi dengan kuat. Kalau misalkan kita menggunakan palanya dari WLTO seperti Traxxas itu yang memanjang itu ya teman-teman, itu akan terbatas di baterai 3S saja. Kenapa ini bisa pakai menggunakan baterai 4S? Karena electrical Om Ewa sudah menggunakan Fusion Pro Elite. Nah, ini RC dengan menggunakan Fusion Pro Elite, otomatis tenaganya yang lumayan oke nih. Jadi dongkrak untuk tenaga di RC ini terdongkrak sekali dengan Fusion Pro Elite-nya. Wah, repot banget nih. Oke teman-teman, untuk elektriknya ini, untuk transmitternya kita masih menggunakan transmitter standarnya.
kita menggunakan transmitter standar dari WLTOS 104006 dan dia sudah menggunakan layar. Nah, layarnya ini ada gimmick-gimmicknya ya teman-teman, indikator dan parameternya seperti ini. Ini masih bawaannya, memang tidak merubahnya sama sekali. Terus kemudian untuk receivernya juga masih menggunakan receiver original dari WLTOS, karena transmitternya masih menggunakan transmitter yang bawaan. Kenapa? Karena mempertahankan realistic lamp ya teman-teman. Untuk PR yang sangat menyebalkan di WLTOS tuh, kalau kita ganti transmitter untuk per elektrikalnya ini akan mati. Kenapa? Karena receiver dari WLTOS ini sudah dimoding. Artinya receiver ini sekaligus pemicu untuk modul di bagian sini membaca sinyal kiri sen, kanan sen, maju mundur, lampu utama itu dengan 3 kabel saja. Nah, ini otomatis kalau kita gunakan receiver tipe lain, baik Radiolink ataupun Dumbo RC, receiver ini kita ganti, otomatis perlampuan dari bodi ini akan mati. Solusinya gimana? Solusinya ya kita mau nggak mau nge-rewiring ulang. Kita menggunakan Dumbo RC, ya sudah kita menggunakan modul Dumbo RC, dan semua perjaluran lampu sen kiri kanan kita mapping ulang, kita susun ulang, dan kita nyalakan sesuai dengan modul dari Dumbo RC-nya itu. Sen kiri yang mana, sen kanan yang mana, modul lampu yang mana, kita sambungin satu-satu kembali. Agak sedikit merepotkan ya. Nah, gimana kalau kita jumper nih antara receiver Dumbo RC dan receivernya si WLTOS? Nah, ini PR nih teman-teman. Kemungkinan besar nanti kita akan coba ya, kita menjumpernya nih, apakah berhasil atau tidak. Kemungkinan berhasil 50%, kemungkinan gagal 50%. Kenapa? Karena sinyal auxiliary atau sinyal putih atau kuning dari masing-masing receiver itu memiliki frekuensi gain yang berbeda-beda nih. Contohnya saja dari Radiolink ke Dumbo RC kan dia berbeda nih. Apakah dia memiliki sinyal yang sama? Karena memang kalau kita jumper, artinya sinyal dari Dumbo RC kita paksain masuk untuk dibaca di receivernya WLTOS gitu nih teman-teman. Secara gambarnya seperti itu. Apakah work atau enggak, ini belum dicoba ya, karena memang resiko yang pertama, receivernya itu akan rusak. Kalau yang rusak itu yang ini nih, sinyal penjumpernya ini biasanya rusak gitu. Oke lah, patut dicoba, nanti kita akan coba nih teman-teman. Untuk ubahan yang berikutnya, ya ini cuma bagian di servo. Servonya sudah menggunakan servo DS yang brushless 45 kilo full metal nih. Oke sih, servo ini lumayan cukup keren karena servo ini sangat kuat banget untuk menggoyangkan steering ya, ketika steering itu terhimpit batu ataupun tercepit di situasi yang sangat buruk nih. Misalkan lumpur mati dan lain-lain, itu kan sangat berat sekali untuk digoyangkan dengan servo-servo standarnya WL. Nah, dengan peningkatan dari servo DS 45 kilo brushless, responsivitasnya sangat kenceng, ditambah lagi tenaganya juga sangat kuat. Nah, ini yang perlu ditingkatkan di seri WLTOS ini agar performa ketika kita melakukan steering itu, mengarahkan RC itu benar-benar terarah dan terukur apapun medannya. Nah, gimana cara pemasangan ini? Ini agak sedikit kita pasangkan menggunakan kalibrasi manual ya teman-teman, karena kita nggak bisa mengatur EPA dari steering ini. EPA kiri kanannya itu nggak bisa kita atur. Misalkan nih, kalau kita menggunakan transmitter digital, kiri kanannya kan kita bisa atur. Ke kiri itu mentoknya di 50% atau mungkin 80% atau 85%, ke kanannya mentoknya di 45% atau di 65%. Artinya ketika kita memutar knob steering ini secara maksimal, ini servo akan dibatasi pergerakannya di 85%, ke kirinya di 65%. Itu adalah EPA, endpoint adjustment ya. Endpoint adjustment ya, itu teman-teman, EPA. Kalau di transmitter ini tidak ada EPA ya, jadi gimana untuk membatasi kiri kanannya, sedangkan servo ini servo yang sangat-sangat memiliki radius putar yang panjang. Ya, mau nggak mau kita memang harus setup secara manual nih teman-teman. Kita ada ubahan di bagian link
servo ini. Link servo ini teman-teman bisa lihat, kita menggunakan end yang bengkok seperti ini, end nya dia bengkok. Tujuannya apa? Karena ketika ada panhatnya di sini terhindar dari gasruk ya. Nah, kemudian untuk panjangnya link ini kita juga atur sedemikian rupa agar tarikan ke bagian sisi kiri itu maksimal, tarikan ke bagian sisi kanan itu juga maksimal. Jadi nggak panjang sebelah. Ya ini yang kita atur panjang pendeknya di bagian link servonya ini. Kemudian posisi horn ini juga menentukan sekali. Karena posisi horn di servo DS ini ketika RC bannya lurus, dia posisi hornnya nggak lurus. Dia harus miring condong ke sebelah kiri. Seperti ini. Kenapa? Karena memang kalau kita posisikan lurus, nanti ke kanannya itu offset dan dia akan menyenggol dengan chassisnya, dan ke kirinya dia tidak nyampe. Jadi memang harus hornnya itu posisinya miring dan roda posisinya lurus seperti ini teman-teman. Nah ini benar-benar setup yang sangat menjengkelkan ketika kita men-setup steering, karena memang butuh percobaan berkali-kali ketika kita goyangkan setir ke kiri ke kanan agar semuanya itu firm atau pas. Ya teman-teman akan terbiasa nantinya ketika teman-teman men-setup steering tuh seperti itu. Melakukan kalibrasi steering secara manual tanpa bantuan end limit di EPA remote channel 1 ya. Ya ini sangat-sangat menyebalkan sekali. Tetapi hasilnya akan maksimal teman-teman ketika sudah men-setupnya itu dengan baik. Link steeringnya itu panjangnya pas, horn servonya itu posisinya pas, ke kiri itu mentok, steering juga sudah mentok, ke kanan dia servonya mentok, steering pun juga ikut sudah mentok. Ini benar-benar suatu penghargaan yang sangat luar biasa buat teman-teman yang sudah bisa men-setup steering tanpa bantuan EPA dan men-setupnya secara manual. Nah ini good job nih teman-teman. Itulah PR ketika kita mengganti servo yang kuat dan memiliki radius putar yang panjang. Kalau servonya WL tuh radius putarnya tuh pendek teman-teman, antara 160 derajatan ya, jadi cuma segini doang. Kalau yang versi DS servo ini di 180 dia bisa memutar seperti itu, panjang sekali. Harusnya memang kita end limit pakai EPA, karena remote ini tidak support EPA, kita setup secara manual end limitnya melalui link steering dan posisi servonya harus pas. Oke teman-teman, untuk ubahan berikutnya nih, gearboxnya ini menggunakan, ini sudah masuk ke power train ya. Untuk elektrikalnya hanya penggantian di Fusion Pro Elite, dinamonya dan servonya serta baterainya yang menggunakan baterai 3S. Untuk elektrikal sudah selesai, untuk upgrade-nya, untuk power train. Nah ini untuk mengimbangi elektrikal, karena elektrikalnya sudah kita pasangkan dengan tenaga yang besar. Kenapa Fusion Pro Elite bukan Fusion Pro mewah? Nah ini teman-teman, profiling Fusion Pro Elite dan Fusion Pro itu sangat berbeda. Kalau teman-teman sudah pernah memakai Fusion Pro dan berpindah ke Fusion Pro Elite, ini akan kaget. Kenapa? Karena di Fusion Pro Elite ini mappingan profilingnya itu benar-benar dia tuh naik drastis. Gimana maksudnya? Ketika kita gas sedikit aja, RC ini tuh pengennya tuh kenceng, pengennya tuh langsung punya tenaga yang sangat tinggi gitu. Beda sama Fusion Pro yang dia landai dulu. Gitu teman-teman. Untuk Fusion Pro Elite dia memang landainya tuh, kalau kita bicara grafik ya, kita bicara Fusion Pro Elite dan Fusion Pro dulu untuk perbedaannya teman-teman. Karena memang ada beberapa yang tanya perbedaan Fusion Pro Elite dan perbedaan si Fusion Pro. Perbedaan dimensi memang ini jauh lebih kecil dan lain-lain itu bisa dilihat dengan mata ya. Kalau misalkan profiling karakteristik dia menjalankan RC itu berbeda. Fusion Pro Elite itu punya, kalau kita bicara grafik, dia grafiknya itu landainya pendek, kemudian langsung tinggi menjulang gitu, kayak gunung gitu, langsung dari profiling pendek, anak gunungnya pendek banget, terus dia langsung naik banget ke atas. Habis itu dia turun. Nah, ini yang membuat Fusion Pro Elite itu memiliki tenaga puncak dengan sangat cepat. Artinya apa? Ketika kita goyangkan ini sedikit aja, dia sudah ngerespon
sangat sensitif. Ya ini dia udah tarikan pelan ini. Kalau kita goyangkan dawil dikit lagi, dia langsung sudah naik, tenaganya ngepush, naik atas, baru dia akan turun. Gitu. Berbeda halnya dengan Fusion Pro. Kalau Fusion Pro dia itu landai, terus habis itu ke puncak. Nah, antara landai ke puncak itu membutuhkan waktu yang sangat lumayan enak nih, lumayan panjang. Karena kita terbiasa main semut dulu, habis itu tenaga puncaknya baru itu kita geber di setengah ke 100 ya. 0 sampai 50 itu dia landai. 50 sampai ke 100 ya langsung geber gitu loh. Nah, ini adalah profiling dari Fusion Pro, di mana Fusion Pro itu kalau sudah terbiasa ya enak ya. Kalau kita pindah ke Fusion Pro Elite kok jadi sensitif banget. Nah, inilah feeling dari Fusion Pro Elite. Jadi ada beberapa pengguna yang tidak suka menggunakan Fusion Pro, lebih memilih menggunakan Fusion Pro Elite karena memang profilingnya yang nampak galak. Dia bisa smooth dengan kita mainkan throttle yang sangat tipis saja dia bisa main smooth. Habis itu kita mainkan agak sedikit kasar pun dia mau kasar. War. Apalagi si Fusion Pro Elite ini support baterai 4S di 16 voltase ya. Itu benar-benar bikin tenaga puncaknya itu tinggi sekali, melangit sekali, langsung sweat gitu. Buas kelihatan buas. Ini karakteristik dari Fusion Pro Elite. Cuma ada beberapa yang nampak ketika kita main pelan antara Fusion Pro Elite dan Fusion Pro. Jadi di Fusion Pro Elite itu kalau kita main pelan itu agak sedikit menyendat-nyendat ya teman-teman. Kayak jarum jam itu loh. Tapi memang nyendat-nyendatnya itu seirama loh. Jadi gitu. Tapi kalau Fusion Pro itu nggak ada sedat-sedatannya sama sekali. Dia mulus halus itu loh. Kalau kita main di RPM rendah itu dia mulus. Gitu loh. Nah ini teman-teman suka yang mana? Fusion Pro Elite atau Fusion Pro? Lebih bagus mana? Semua tergantung selera, semua tergantung gaya bermain. Teman-teman pilihkan sendiri nih. Antara Fusion Pro Elite atau Fusion Pro. Oke, lanjut untuk gearboxnya. Memang menggunakan gearboxnya si Traxxas yang sudah full metal diinkludkan ke sini. Ada ubahan nggak? Nggak ada. Gearbox Traxxas masuk ke sini secara PNP dengan skid plate bawaan dari si WL-nya sendiri nih teman-teman. Ini masih menggunakan skid plate bawaan si WL sendiri dan dimasukkan gearboxnya Traxxas ini. Tapi jangan lupa teman-teman untuk melakukan regreasing karena gearbox baru dari Traxxas itu tidak ada grease-nya sama sekali. Jadi dia memang butuh di grease ulang. Jadi teman-teman ketika beli gearbox baru, buka, bongkar, kasih grease, susun lagi, dan baru dipasangkan ke RC, baru diinkludkan ke sini. Nah, kemudian untuk servo dual speednya ini masih menggunakan servo dual speednya si WL Toys, dan ini masih aman. Nanti kita ganti aja kalau ini sudah rusak. Oke teman-teman, untuk electrical seperti itu, apalagi ubahannya, dan ubahan yang paling mencolok adalah di bagian perkakian ini teman-teman. Untuk kopel kita menggunakan kopel dari Bandito. Ini kopel Bandito versi VP, Vanquish version. Ini depan belakang ini sudah full metal. Ada nggak ubahan di bagian shaft sini? Nggak ada teman-teman. Nggak ada. Ini seperti HBR yang butuh shaft-shaft itu ya. Kalau ini kan sudah gadanya sudah diganti metal. Jadi tidak ada ubahan sama sekali. Untuk kopelnya ini tinggal masukin aja. Tapi ada sedikit bagian di papros karena kopel yang versi versi Vanquish version itu ada centolannya di sini bagian ujung. Ya ini yang bikin dia nggak sejajar dengan lubang di bagian pinion gardannya. Memang harus dipapros dulu untuk bagian kopel di sini nih. Di depannya ini ada sedikit tonjolan nih teman-teman. Teman-teman harus papros itu. Kemudian gardannya ini memang menggunakan gardan dari Axial SCX10 generasi 3 yang ini modelnya Vanquish F9 nih, AR45 atau AR44, memang agak sedikit lupa. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini tidak menggunakan gardannya si Traxxas atau mungkin housingnya si Traxxas yang full metal, enggak. Ini gardannya si SCX10 generasi ketiga. Wow. Oh iya, ini yang terlewat nih, shocknya ini memang menggunakan
shocknya WL-TOS, tetapi ada di customisasi di bagian spring. Spring atas ini menggunakan springnya si Bandito yang versi hardnya nih. Versi hardnya dimasukkan ke sini. Biasa PNP apa enggak? Ya, ada sedikit ubahan karena tabungnya si shock ini besar banget teman-teman. Jadi nggak bisa masuk untuk bagian ujung dan ujungnya, nggak bisa masuk ke knopnya ya. Memang harus dilebarkan dulu bagian ujungnya spring, harus dilebarkan dulu baru dia bisa masuk firm. Nah ini kenapa harus menggunakan shocknya Bandito? Karena yang pertama mengurangi cingkrang. Nah ini nggak cingkrang lagi karena untuk shock bawaan si WL-TOS itu dia bener-bener hard, keras. Oke, dia bener-bener keras sehingga kalau RC ini diletakkan ke tanah, dia seperti ini jaraknya. Tapi kalau ini dia menggunakan shock Bandito, dia bisa ambles seperti ini teman-teman. Dia ambles separuh. Ini masih ada travelnya nih. Ini masih ada travelnya. Di depan pun juga masih ada travel ya. Dan empuk banget. Memang menggunakan oli CST-nya di angka 1000 CST. Kenapa kok 1000 CST? Karena di dalam pistonnya si WL-TOS itu ada 4 lubang ternyata. Bukan 2 lubang, bukan 1 lubang, bukan 3 lubang, tapi 4 lubang. Sehingga sirkulasi di dalam piston shock ini sangat lancar sekali kalau kita menggunakan oil shock yang vikositasnya itu rendah atau sangat encer. Dia akan terlalu lancar. Dia tidak bisa smooth untuk reboundnya. Maka memang menggunakan 1000 CST untuk mengimbangi 4 lubang yang ada di dalam piston WL-TOS ini sehingga reboundnya ini bisa sedikit terbantu smooth nih. Nah ini teman-teman kalau melihat RC ini benar-benar dia sudah tidak cingkrang lagi ya. Shocknya masih bisa jalan, masih bisa work depan belakang, dan ini benar-benar pas untuk versi Rubicon dengan roda Baja Pro X. Oke teman-teman, kembali lagi untuk gardannya. Gardannya di bagian belakang ini bisa terpasang PNP. Yap, betul sekali. Untuk bagian belakang kita nggak ada customisasi apapun karena gardan di SCX-10 generasi ketiga ini dia bisa PNP nih. Apalagi ini modelnya yang F9 nih. Ini model dari Vanquish punya nih. Bonggol Prisma ini bener-bener bonggol yang eye-catching ya. Eye-catching kenapa? Karena bonggol ini tuh nampaknya tuh elegan aja nih. Kalau menurut teman-teman gimana? Karena pendapat elegan atau pendapat bagus atau baiknya itu memang variatif ya. Artinya semua orang bisa berpendapat berbeda gitu teman-teman. Nah ini yang PR sekali adalah bagian depan. Ini gimana caranya bonggol depan ini bisa masuk secara presisi di bagian WL-TOS ini nih. Ada beberapa ubahan teman-teman untuk gardan bagian depan, terutama link upper linknya nih. Ini upper link yang ini customisasi. Dia tidak bisa menggunakan upper link bawaan si WL-TOS karena terlalu panjang. Kedua, terlalu tebal juga. Ketiga, kalau kita kasih upper link lurus, dia akan mentok sekali dengan chassisnya nih teman-teman. Jadi memang linknya ini harus sedikit dibengkokkan seperti itu agar dia tidak mengenai si chassis. Karena di dalam di sini tuh mepet sekali chassis dan ada mur baut di sini nih. Nah ini yang dikustomisasi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau ubah itu nggak terlalu sulit sebenarnya. Kita cukup untuk melakukan penggantian di upper link dan penggantian di panhardnya saja. Panhardnya ini benar-benar kita custom teman-teman. Benar-benar kita custom, kita bikin panhard dengan link yang lebih kecil. Kenapa link yang lebih kecil? Karena kalau ini linknya terlalu besar, dia akan gaduk dan bentrok dengan dengan gardannya yang bagian atas nih. Nah ini kalau misalkan gardannya linknya ini kecil 3 mili, ini 3 mili teman-teman. Untuk besaran link dari panhard ini dengan besi 3 mm. Ini benar-benar dia press banget dan pas banget rongganya, pas banget tempatnya, pas banget dengan posisi ini nih. Posisi bagian gardan atasnya ini benar-benar dia pas banget bisa masuk seperti ini. Nice sih. Tetapi ada sedikit ubahan di bagian sini. Untuk bagian end-rodnya harus menggunakan end-rod yang tipe ramping seperti ini, tipe ramping, dan kita agak sedikit
papras di bagian balnya ya, bal end rod-nya ya. Bal end rod-nya tidak boleh terlalu panjang. Biasanya di angka 6 mm, kita papras menjadi di angka 4 mm-an untuk balnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak papras di bal ini, ketika RC-nya ini berbelok, dia akan bentrok dengan link steeringnya. Nah, karena biar tidak bentrok dengan link steeringnya ini dikasih end rod yang sudah bengkong tadi. Jadi akan memberikan sedikit banyak space untuk si Panhard ini melakukan tugasnya ya teman-teman. Dan tidak terganggu oleh link dari steering. Untuk link bagian C-hub atau link gardan atau link C-hub bisa menyebutnya, ini tidak ada ubahan, hanya saja ini sedikit dipendekin lagi agar rodanya itu tidak terlalu kebuka. Dia benar-benar bisa sedikit lurus, tapi bukanya chambernya dikit aja teman-teman. Nah ini nampak lurus, tetapi agak buka sedikit ke sana. Jadi tidak benar-benar lurus seperti ini teman-teman. Nah ini penyesuaian saja di bagian link gardan atau link C-hub. Well sih untuk RC ini ubahannya tidak terlalu banyak, tetapi ini adalah ubahan yang sangat krusial, sangat penting ketika kita main RC. Kita ada beberapa manfaat penggantian gardan di SCX-10 generasi ketiga ini. Yang pertama, partnya itu banyak banget melimpah. Kedua, modelnya itu banyak teman-teman. Ketiga, asnya itu kita bisa pilih suka-suka ya. Mau as baja, as yang besi biasa, as HD itu bisa kita ubah-ubah. Kedepannya untuk gardan ini jangka panjangnya itu sangat panjang sekali, yang akhirnya membuat si WL-TOS ini bisa bertahan di tahtanya dari MN322, karena MN322 itu bisa PNP dengan partnya SCX-10, dan WL-TOS ini bisa menggunakan partnya SCX-10 bagian perkakian ini yang sangat penting, karena perkakian ini adalah tonggak dari masa depan RC itu sendiri. Kenapa? Karena perkakian ini misalkan kalau rusak, kalau rungkat, nggak ada partnya, RC itu akan domprok teman-teman. Ya sekaligus bagian powertrain lah. Powertrain itu gearboxnya. Gearboxnya alhamdulillah sekali bisa masuk gearboxnya Traxxas yang full metal itu. Jadi teman-teman untuk yang punya WL-TOS itu sekarang itu bisa menjadikan RC dengan jangka panjang yang worth it nih. Karena sekarang sudah bisa dimasukkan gardan SCX-10 generasi ketiga, bisa masuk sedikit customisasi saja dan worth it nih. Karena gardan ini sudah Om Ewa coba ya, waktu kemarin di Axel, Om Ewa menggunakan HBR, dan HBR-nya itu sudah Om Ewa pasangkan gardan dari SCX-10 generasi ketiga juga. Oke, kenapa ini WL-TOS bisa dimasukkan gardan? Karena Om Ewa sudah mencobanya di seri HBR-nya Om Ewa nih. Karena HBR ini juga cloningan si Traxxas. Jadi gardannya ini Om Ewa menggunakan gardannya aksial original ya. Gardannya aksial SCX-10 generasi ketiga masuk dia portal Axle. Di belakang pun sama menggunakan gardannya si aksial. Dia bisa masuk di sini ternyata. Dan berjalan dengan baik saat kemarin di Axel. Tidak ada masalah, tidak ada kendala. Artikulasi juga sangat baik. Kiri kanan juga sangat baik. Untuk semua perkakian ini masih menggunakan kaki-kakinya si HBR. Ini sama saja untuk ubahan di bagian sini. Upper link dan tentunya di bagian Panhard. Panhardnya berbeda ya teman-teman. Serta di link steeringnya ini juga berbeda. Karena memang link steering itu harus di-adjust. Oke gitu teman-teman, untuk sharing dan sedikit gambaran untuk seri WL-TOS 1006 buat teman-teman yang punya RC ini ataupun RC di bawahnya. Kita harus mengorbankan yang namanya open lock differentialnya, harus kita korbankan fitur itu. Kenapa harus dikorbankan? Ya mau nggak mau ya teman-teman, karena kita menggunakan gardannya si aksial SCX-10 generasi ketiga dan dia belum support open lock differential. Kita pertimbangkan manfaat dan faedahnya. Manfaatnya open lock differential untuk menambah radius putar, tetapi di lapangan ternyata setelah kita cek radius putarnya itu tidak secara signifikan bisa pendek. Teman-teman bisa lihat sendiri kemarin di review Om Ewa ya, open lock differentialnya Om Ewa coba, dan ketika clock
ketika lock dan ketika open itu tidak begitu signifikan sekali untuk radius putarnya itu bertambah pendek atau bertambah lebar. Tidak ada signifikannya sama sekali, karena fitur itu fitur yang sangat gimmick di bagian RC. Maka dari itu untuk Garden kita lock, kita ganti dengan SCX Plus generasi ketiga saja. Untuk fitur dual speednya masih kita pertahankan. Oke gitu teman-teman, semoga video ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman semua. Yang paling susah memang setup per kaki-kakian ini, tapi teman-teman percaya Om Ewa, percaya sama kalian semua, kalian jauh lebih kreatif lagi, kalian jauh lebih pintar lagi, kalian jauh lebih smart lagi untuk bisa memasangkan dengan epic Garden C SCX 10 generasi ketiga ini. Ini hanya sedikit gambaran buat teman-teman semua, hanya sedikit sharing. Om Ewa bisa memasukkan Garden SCX 10 generasi ketiga ke seri W Autos atau seri Ketraxas atau HBR, itu sama saja, dia sama bisa masuk juga. Tentu teman-teman juga bisa untuk mengikutinya. See you next time. Sampai jumpa di lain waktu. Salam satu hobi. Ciao. No rungkat, no happy. Sekarang jadi proper nih untuk chassis Traxxas. Nggak takut lagi gardan rungkat. Gardannya sudah heavy duty. Siap guys. Alternatif buat FN Triple 2 karena HBR atau W Autos pun bisa jadi RC yang sangat proper. Hari Minggu, ayah bangun pagi, cek baterai, ayo kita unjuk gigi. Pemula senior, kabeh podo wae, nyalakan remote, siap terabas jalure. Tanjakan, turunan, batulan, empuran, ora masalah, tetep gaspol kawan. Rungkat site, emang kui wes panganan. Ada Om Ewa untuk cari bantuan. Me arah peran, custom moto gado-gado, kabeh ditompo kene siji komando. Seduluran sak lawase, kumpul kabeh konco, yen lagi rungkat, pilot terise hono. Pasang baterai, nyalakan RC, gas sampai metre. Asik lali waya, sing penting ngerti bojone. Pasang baterai, nyalakan RC, gas sampai metre. Unit nganti rungkat, sing penting ngono kancane. No rungkat, no happy. Masih no RC, no hoki. Buka sitek, cheers. Rungkat kui tetep ono obate, ra usah sambat nikmati wae prosese. Sing penting kumpul seneng atine, muli mabar wis ilang beban uripe. Pasang baterai, nyalakan RC, gas sampai metre. Asik lali wayang, sing penting ngerti bojone. Pasang baterai, nyalakan RC, gas sampai metre. Unit ganti rungkat, sing penting ono kancane. Karakter custom opo gado-gado, kabeh ditompo kene siji komando. Seduluran sak lawase, kumpul kabeh konco, yen lagi rungkat, pilot terise ono. Om Ewa Community. Satu hobi, satu hati, satu rasa, satu RC.